Selamat pagi, Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 19 ayat yang pertama hingga yang ke-29. Saya akan membaca ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan demikian. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Saudara, hari ini tema yang akan kita renungkan yaitu berkaitan dengan pilihan hidup. Saudara, setiap kita di dalam dunia ini selalu diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan yang kita ambil bisa saja menggambarkan mengenai karakter kita. Cerita mengenai Sodom dan Gomora dimulai dari satu pilihan yang diambil oleh Lot ketika dia bertengkar dengan pamannya Abraham dalam Kejadian 13, yaitu berkaitan dengan lahan penggembalaan. Lot diberikan pilihan oleh Abraham untuk memilih wilayah mana yang dia suka. Dan Lot memilih wilayah lembah Yordan dan dia tinggal di daerah Sodom dan Gomora. Lembah Yordan adalah tempat yang subur, tempat yang indah. Bahkan dikatakan lembah Yordan itu seperti taman surga. Lembah Yordan walaupun tempat yang begitu indah, tetapi di daerah Yordan tinggal orang-orang yang jahat, orang-orang yang moralnya rusak, orang-orang yang hidup dalam Lot. Dan tetap Lot memilih atau menjatuhkan pilihan di daerah lembah Yordan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, memang lembah Yordan adalah tempat yang indah. Tetapi saudara, Lot tidak memperhitungkan bahwa daerah tersebut ditinggali oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang moralnya rusak. Begitu rusaknya, begitu berdosanya, begitu jahatnya orang Sodom dan Gomora, sehingga Tuhan begitu marah. Dan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dikatakan bahwa Tuhan hendak memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pilihan yang diambil oleh Lot ada konsekuensinya. Demikian juga bakal menantu Lot. Ia juga diperhadapkan dengan pilihan. Dia memilih untuk tidak mendengar dan menganggap remeh nasihat dan peringatan yang disampaikan mengenai penghukuman Tuhan terhadap Sodom dan Gomora. Dia lebih senang dengan kehidupannya di Sodom dan Gomora daripada menaati peringatan mengenai penghukuman Tuhan. Istri dari Lot juga tidak lebih baik. Dia diberi kesempatan dan anugerah untuk memperoleh keselamatan dengan pergi meninggalkan Sodom dan Gomora. Tetapi dia lebih memilih untuk tidak taat kepada apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ia menoleh ke belakang karena dia masih merindukan, dia masih ingin melihat harta kekayaannya yang begitu mengikat hatinya. Akhirnya dikatakan bahwa dia menjadi tiang garam. Apa yang dialami istri Lot, calon menantu Lot, dan orang Sodom dan Gomora adalah buah dari pilihan mereka. Mereka diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan. Suatu tempat yang indah dan subur, suatu tempat yang makmur. Tetapi mereka memilih hidup dalam dosa daripada hidup dalam kebenaran. Saudara, dalam hal keselamatan, Tuhan juga menawarkan anugerah bagi setiap kita. Kita diberi Tuhan kebebasan untuk memilih apakah percaya kepada Tuhan atau tidak. Dalam hal menaati firman Tuhan, Tuhan juga memberikan kepada kita free will, kehendak bebas untuk memilih. Yang pasti setiap pilihan kita akan memiliki konsekuensi, baik atau tidak baik. Hari ini sebagaimana malaikat Tuhan menawarkan keselamatan kepada Lot dan keluarganya, demikian juga Tuhan Yesus menawarkan kepada kita pilihan untuk taat pada Tuhan dan memperoleh keselamatan, atau kita lebih memilih mencintai dunia dengan segala keberdosaannya. Pilihan ada pada kita. Tetapi ketahuilah bahwa Allah dalam Yesus Kristus merindukan setiap kita untuk memilih jalan keselamatan, memilih hidup yang kekal, memilih untuk hidup dalam kebenaran daripada hidup di dalam dosa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat memiliki pilihan hidup yang benar, yaitu memilih Yesus, memilih Tuhan untuk memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan.
kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai pesan